Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita, Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Biiznillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk membaca dan menjelaskan Kitab Tauhid, salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-24 tentang hukum sihir. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan lanjutkan membaca bab berikutnya, babu syai'in min anwa'is sihri. Bab berkaitan dengan anwa'is sihir, macam-macam sihir. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita ingatkan bahwa apa yang telah disebutkan oleh penulis dalam pembahasan di bab ke-24, kemudian penjelasan dari pensyarah bahwa sihir itu ada dua macam. Ada sihir yang ia merupakan bahagian daripada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila praktek sihir tersebut dilakukan dengan meminta bantuan kepada jin atau syaitan. Adapun jika seandainya praktek sihir tersebut mempengaruhi orang tidak dengan menggunakan jin atau syaitan, maka ini tidak masuk dalam pembahasan kesyirikan kepada Allah, akan tapi bisa saja masuk dalam kezaliman. Mempengaruhi orang ya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia inginkan, bahkan kadangkala juga melukainya, menyakitinya, dan ini masuk dalam kategori kezaliman. Karenanya tatkala para ulama membahas tentang dua macam bentuk kesyirikan ini, maka tentunya dua bentuk sihir ini, maka ada yang menyebabkan seorang melakukan kesyirikan sehingga ia dianggap keluar dari Islam, dan ada yang tidak. Karenanya tatkala beliau di bab ke-25 menjelaskan tentang pembahasan macam-macam sihir, maka ini masuk
pada 2 poin pembahasan yang kita sebutkan. Artinya ada bentuk-bentuk sihir yang akan disebutkan oleh penulis merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah, tidak sampai hukumnya menyebabkan seorang keluar dari Islam. Akan kita bacakan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Qatan bin Qabisah dari ayahnya. Beliau berkata, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, innal iyafata wat-tarqa wat-tiyarata minal jibti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iyafah dan tarq dan at-tiyarah minal jibt, di mana ketiga perkara ini bahagian daripada sihir. Jadi disebutkan dalam riwayat ini bahwa iyafah, tarq dan tiyarah merupakan bentuk sihir minal jibt. Karena jibt, sebagaimana kita jelaskan pada bab sebelumnya, jibt itu adalah sebahagian ulama sahabat menjelaskan bahwa jibt itu adalah sihir itu sendiri. Para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang dimaksud dengan iyafah, tarq dan at-tiyarah? Di sini penulis menukilkan beberapa penjelasan para ulama. Yang dimaksud dengan iyafah adalah zajrut tayri. Iyafah itu adalah zajrut tayri, menerbangkan burung. Ya. Iyafah adalah menerbangkan burung. Di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala mengatakan menerbangkan burung dengan tujuan tasya'um dan tafaul, untuk meramal nasib, mengetahui apa yang akan terjadi, baik nasib yang baik maupun nasib yang buruk. Fa'indal Arab, menurut orang-orang Arab ada teorinya, ada caranya, di mana mereka terbangkan burung tatkala hendak melakukan sesuatu, hendak berdagang, hendak berperang, hendak melakukan perjalanan, hendak melakukan hal-hal penting, maka mereka biasanya akan melepaskan seekor burung. Mereka lepaskan seekor burung. Jika seandainya burung tersebut terbang ke kiri, maka tasya'u. Ini akan, apa yang akan mereka lakukan akan mendatangkan kesialan. Ya. Apabila burung merpati yang dipegang, atau burung apa saja yang dipegang kemudian dilepaskan, burung gagak dilepaskan, kemudian burung ini terbang ke kiri, maka menurut keyakinan mereka akan apa yang akan mereka lakukan ini akan mendatangkan kesialan, sehingga mereka membatalkan apa yang sudah mereka azamkan. Jadi kalau sudah ingin berangkat, biasanya mereka batalkan keinginan tersebut. Kalau sudah hendak berdagang, mereka batalkan keinginan berdagang tersebut. Ini iyafah. Dan kalau seandainya burung tersebut terbang ke kanan, maka ini tafaul, optimis, bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendatangkan keuntungan, keberuntungan. Karena biasanya yang kanan itu baik, ya, yang kiri buruk. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, lalu kalau burungnya terbang ke depan, beliau mengatakan saya tidak tahu. Ya, apa sikap mereka kalau burung itu terbang ke depan? Ya. Tapi intinya memang ini yang mereka lakukan. Dan ini dalam riwayat ini mengatakan minas sihir. Ini bagian daripada sihir. Dari sisi mana keterkaitan perbuatan ini dengan sihir? Karena keterkaitannya para ulama mengatakan
mengatakan apabila kita kaitkan sihir dengan definisinya secara lughawi, secara bahasa. Sihir secara bahasa adalah setiap perkara yang halus, ya, yang tidak terlihat. Itu secara bahasa disebut sihir. Yang gelap, yang tersembunyi, itu sihir. Makanya tatkala kita membahas di awal pembahasan bab sihir, kita jelaskan tentang definisi bahasa, maka ada istilah sahur dalam bahasa Arab. yakni jamuan makan atau hidangan makanan yang dimakan di saat suasana masih gelap. Kalau jam 12 siang itu bukan sahur namanya. Ya, sahur itu dimakan di suasana masih apa? Gelap. Maka waktunya disebut sahar. Waktunya disebut waktu sahar, masih gelap. Jadi secara bahasa sihir itu adalah setiap sesuatu yang tersembunyi, setiap sesuatu yang tidak terlihat. Ya, ini disebut apa? Sihir. Maka keterkaitan menerbangkan burung, kalau terbang ke kiri mendatangkan kesialan, keyakinan mereka demikian. Kalau terbang ke kanan mendatangkan kebaikan. Ini keterkaitan sial dan kebaikan itu adalah suatu yang tidak terlihat. Apa keterkaitan burung terbang kiri mendatangkan keburukan, terbang kanan mendatangkan kebaikan? Nggak ada keterkaitannya. Jadi tidak terlihat itu keterkaitan dengan nasib dari perbuatan yang akan dikerjakan. Maka di sini Nabi SAW mengatakan ini bahagian daripada keyakinan apa? Sihir. Ya, ini bagian daripada keyakinan sihir. Karena tidak terlihat keterkaitannya itu apa. Nanti juga berkaitan dengan ini, terkait dengan ilmu perbintangan. Yang lahir di bintang ini akan mendapatkan ini. Keterkaitannya apa? Maka ia disebut juga bahagian daripada ilmu sihir. Ini iyafah. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan kebiasaan mereka. Ya, menerbangkan burung untuk meramal apa yang akan terjadi. Tapi kalau seandainya menerbangkan burung bukan untuk tujuan ini, ya, tidak ada masalah. Contoh seorang menerbangkan burung antar surat. Masih ada ya? Ya, yang masih ada apa? Menerbangkan burung untuk berburu. Berburu. Ya, dan menerbangkan burung elang digunakan untuk apa? Berburu. Jadi elang juga merupakan binatang yang bisa dilatih sama seperti anjing, digunakan untuk apa? Berburu. Jadi dilepas, diterbangkan, kemudian dia terbang dan memburu binatang buruan yang kita inginkan. Dan hukumnya sama seperti anjing. Hukumnya sama seperti anjing. Dalam pembahasan binatang yang dilatih untuk apa? Berburu. Jadi kalau menerbangkan burung tersebut tujuannya untuk berburu, maka tidak masuk dalam pembahasan ini. Tapi tatkala ia menerbangkan burung tersebut, niat tujuannya adalah untuk meramal, maka ini bahagian daripada ilmu sihir. Tapi yang metode ini sudah jadul ya, nggak dipakai. Nggak ada lagi yang pakai metode ini. Baik. Kemudian yang kedua, at-tarqa. Iyafah, kita sudah paham maksudnya. Kemudian yang kedua, tarqa. Tarqa itu juga minal jibat, bagian daripada sihir. Apa yang dimaksud dengan tarqa? Disebutkan oleh penulis di sini, at-tarq al-khattu yukhattu bil ardi. At-tarqa al-khattu yukhattu bil ardi. Yakni garis yang digaris oleh seorang di atas tanah. Garis-garis di atas pasir, garis-garis di atas tanah, inilah yang disebut dengan at-tarq. Yang tujuannya tatkala menggaris juga untuk apa? Untuk meramal. Dan ini ada ilmunya, ya disebutkan oleh penulis, ada ilmunya. Yadribuna bihi 'ala ramli 'ala sabil sihri wal kahana. Mereka menggaris-garis, membuat garis-garis tertentu di tanah atau di pasir, ya. Kemudian mereka meramal. Wa yaf'aluhu nisa ghaliban. Dulu ini paling banyak dipraktekkan oleh para wanita. Ya, ini sekedar kita baca dan kita tidak tahu hakikatnya.
Ya. Dan beliau mengatakan sama seperti menerbangkan burung tadi. Apa keterkaitan garis di atas pasir dengan nasib seorang? Ini tidak ada keterkaitannya, dan inilah kenapa disebut dia bahagian daripada ilmu sihir. Namun ada sebuah hadis yang menyebutkan dulu ada seorang nabi yang menggaris-garis di pasir. Kana nabiyun minal anbiya. Dahulu ada seorang nabi yang melakukan ini, ya, menggaris di pasir. Kemudian disebutkan ia menjelaskan tentang apa yang terjadi kemudian. Maka bukan berarti nabi ini melakukan praktek apa? Sihir. Sebagian ulama mengatakan nabi ini merupakan salah satu di antara mujizat yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi kalau antum nabi nggak apa-apa. Antum garis di pasir untuk meramal orang. Ya, tapi tidak ada nabi setelah nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi ini yang dimaksud dengan at-talq. Dan sama seperti pembahasan menerbangkan burung. Kalau menggaris di pasir karena hanya ingin mungkin menggambar atau mungkin ingin bermain, kemudian kita garis pasir sebagai batas dan sebagainya. Atau sebagian para ulama mengatakan jika seandainya orang hendak sholat dan tidak ada sutrah, maka cukup garis di depan sebagai sutrahnya. Menurut sebagian pendapat para ulama, maka ini bukan bahagian daripada sihir. Garis-garis tertentu dengan simbol-simbol tertentu yang tujuannya adalah untuk meramal nasib seseorang. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tiarah. Yang masuk dalam bentuk sihir adalah tiarah. Tiarah diambil dari kata tair yang artinya juga burung. Di mana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan bahwa tiarah ini adalah at-tasya'um bima'lumin mar'iyan kana aw masmu'an. Berkeyakinan kesialan dengan sesuatu yang dimaklumi, dengan sesuatu yang diketahui, baik perkara tersebut terlihat maupun terdengar olehnya. Jadi ada sebuah pengetahuan, ada sebuah keyakinan di dalam hati seseorang tentang apa yang dia lihat, ini akan mendatangkan kesialan. Yang dia lihat itu mendatangkan kesialan. Atau yang dia dengar, suara-suara tertentu, atau yang dia lihat, bentuk-bentuk tertentu. Kalau dia lihat atau kalau dia dengar, ini akan mendatangkan apa? Kesialan. Ini yang maksud dengan tiarah. Ini yang dimaksud dengan apa? Tiarah. Jadi ada bentuk-bentuk tertentu yang kalau kita lihat, ya sial saya. Atau melihat, atau mendengar suara-suara tertentu, berkeyakinan sial. Ya. Atau berkeyakinan tentang hari-hari tertentu yang akan mendatangkan kesialan, atau bulan-bulan tertentu yang berkeyakinan akan mendatangkan kesialan. Ini namanya tiarah. Ini disebut dengan tiarah, dan ini bahagian daripada sihir kata Rasulullah SAW. Karena sama seperti pembahasan yang pertama, al-iyafa, at-tarqa, keterkaitan ia dengan nasib, keterkaitan ia dengan kesialan ini tidak nyata. Tidak apa? Tidak nyata. Bagaimana mungkin hari Rabu adalah hari sial? Apa bedanya Rabu, Selasa, Kamis, Jumat? Ya. Bagaimana mungkin bulan Syawal adalah bulan sial? Bagaimana mungkin bulan Syura bulan sial? Apa bedanya bulan Syura, ya, yang kita sebut dengan Muharram, dengan bulan-bulan yang lainnya? Apa bedanya angka berapa? 13 dengan 14. Angka 8 hoki katanya.
Hah? Apa yang sial angkanya? 3. 4 atau 3? Hah? Apa? Khilaf bainal musyrikin. Apa yang membedakan antara angka 8 dengan angka ini? Sehingga kadangkala para pemain bola itu merasa kalau seandainya nomor punggungnya angka sekian, dia akan sukses. Ya, ini bagian daripada sihir yang tidak ada hakikatnya yang dijelaskan oleh syariat dan ini dilarang. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Tiarah. Bahkan sebahagian juga menjelaskan tatkala berkeyakinan akan mendapatkan kebaikan, ini juga bagian daripada yang dilarang dalam pembahasan kita. Jadi kadang-kala orang mendengar suara, bukan hanya sekedar berkeyakinan akan ditimpa kesialan, tapi kadang-kala tatkala ia mendengar suara, dia berkeyakinan akan mendapatkan apa? Kebaikan. Dengar suara tokek di malam hari. Hah? Apa yang diyakini? Rezeki. Dengar suara gagak, apa yang diyakini? Kematian. Apa keterkaitan suara itu? Apa bedanya suara tokek dengan suara apa ya? Mungkin lebih tepat lagi suara harimau gitu. Itu lebih mengerikan kan. Lebih mungkin gitu ya. Tiba-tiba Anda mendengar suara harimau di samping rumah, itu lebih memungkinkan kematian dibanding suara gagak. Ya, gagak. Subhanallah. Jadi ini para ikhwah yang diingatkan oleh syariat, dan ini adalah hal yang tersebar dan menyebar di kalangan bangsa Arab jahiliyah dahulu, yang Islam datang meluruskannya. Dan Islam ingin menegaskan kepada semua manusia bahwa yang menentukan kesialan, kebaikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tiarah. Maka beliau sebutkan di sini contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, ada yang merasa bernasib sial dengan hari Rabu, merasa bernasib sial dengan bulan Syawal, khususnya dalam pernikahan, ya, dan yang lain-lainnya disebutkan oleh beliau. Dan ini adalah bahagian daripada sihir. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal iyafata wat tarqa wat tiyarata minal jibti." Ya, minal jibti. Kemudian al-jibt sendiri, beliau sebutkan di sini qala al-Hasan rannatus syaitan. Jibt ini adalah senandung syaitan. Senandung syaitan bisa diterjemahkan adalah wahyu dari syaitan. Di mana syaitan mempengaruhi manusia, bahwa 3 perkara ini adalah bahagian daripada sesuatu yang akan berpengaruh pada nasib-nasib mereka. Ya, maka disebut dengan jibt atau sihir, kita terjemahkan dengan sihir tadi, atau disebut juga dengan nyanyian syaitan, atau senandung disebut dengan wahyu. Dari kan wahyu bahasa Arab artinya kalimat yang disampaikan secara berlahan. Itu wahyu. Jadi secara berlahan disampaikan dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Wahyu. Karena syaitan memberikan wahyu. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan bagi setiap nabi musuh, baik dari kalangan syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia, di mana para syaitan ini saling mewahyukan antar sama mereka, yakni menyampaikan kata-kata secara diam-diam, secara berlahan kepada antar sama mereka. Jadi wahyu itu asal maknanya adalah kalimat yang disampaikan secara berlahan, secara diam-diam, secara rahasia, secara pribadi. Ini wahyu. Ya, maka syaitan itu selalu membisikkan dan selalu menyampaikan kepada manusia hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Dan kadang-kala kita merasa bisikan itu. Kita merasa bisikan apa? Bisikan syaitan. Tatkala dia mengajak kita melakukan maksiat, kita terasa bisikan itu mengajak kita untuk melakukan maksiat. Lakukan. Ini bisikan apa?
Bisikan syaitan. Jadi kalau seandainya hati kita, kecenderungan hawa kita mengajak kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka syaitan hakikatnya membisiki kita. Ya, menyampaikan sesuatu kepada kita agar kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 macam bentuk sihir yang disebutkan oleh dalil, yang disebutkan oleh penulis dalam kitab beliau ini. Al-iyafah, at-tarqa dengan at-tiyarah. Iyafah, tarqa dengan tiarah. Kemudian dalil yang kedua, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa syu'batan minas sihri. Zada ma zada." Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari sebahagian daripada ilmu perbintangan, sesungguhnya ia telah mempelajari sebahagian daripada ilmu sihir. Semakin bertambah wawasan keilmuannya tentang ilmu perbintangan, maka semakin bertambah pula sihir atau ilmu sihir yang dimiliki olehnya. Tentunya semakin bertambah dosanya. Semakin ahli dia dalam ilmu perbintangan, maka semakin besar apanya? Dosanya. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan bahwa bintang ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 3 tujuan. Ini hikmah diciptakannya bintang. Ya, hikmah diciptakannya bintang. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai hiasan untuk langit, sehingga kita melihat begitu sangat indah langit ini, khususnya di malam hari. Apalagi tidak ada mendung, tidak ada awan yang menutupi, khususnya di malam purnama. Begitu sangat indah, sehingga para pujangga selalu mengungkapkan kata-kata yang indah, mencontohkan atau memisalkan keindahan sesuatu yang akan mereka ungkapkan dalam syair-syair mereka dengan kondisi itu. Ya, bagaimana indahnya langit dengan bintang yang bertaburan di atasnya. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, bintang diciptakan oleh Allah wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Bintang diciptakan untuk dijadikan sebagai panduan yang menentukan arah bagi manusia. Mana barat, mana timur, mana selatan. Ini dari apa? Letak dan posisi bintang. Para nelayan sebelum adanya kompas, mereka akan berpatokan dengan bintang untuk kembali ke tempat mereka. Ya, mereka melihat bintang di tengah lautan yang begitu luas atau di tengah padang pasir yang begitu luas. Mereka akan menentukan di mana kota mereka, di mana pelabuhan mereka. Ini dengan apa? Dengan bintang. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bintang diciptakan untuk rujuman di syaitan, untuk pelontar panah-panah berapi yang dilepaskan untuk membidik para syaitan yang mencoba-coba untuk mencuri berita dari langit. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Kami jadikan bintang-bintang ini sebagai rajam, panah-panah berapi untuk membakar atau membidik para syaitan yang mencoba mencuri berita dari langit. Dan ini pernah kita jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa mereka dahulu sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat terbiasa melakukan hal itu. Bahkan ada tempat-tempat atau pos-pos tertentu di atas sana yang biasa mereka saling bahu-membahu, tolong-menolong untuk bisa naik ke atas, kemudian duduk menguping apa yang dibicarakan oleh para malaikat di atas langit.
Karena biasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menetapkan sesuatu didengar oleh para malaikat, malaikat akan mengulang firman Allah karena kecenderungan mereka, kesenangan mereka, kegemaran mereka untuk mengulang firman Allah yang difirmankan oleh Allah. Sehingga mereka mendengar berita itu, kemudian mereka turun menemui para dukun yang sudah menanti informasi dari mereka. Namun setelah diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, turun wahyu kepada Nabi, maka penjagaan langit diperketat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak bisa lagi melakukan apa yang terbiasa mereka lakukan sebelumnya. Dan inilah cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin. Sehingga tatkala mereka hendak naik, tiba-tiba diserang dan diserang sehingga mereka tidak bisa mendekat. Sehingga akhirnya pimpinan-pimpinan jin, pimpinan-pimpinan syaitan mengatakan, sesungguhnya tidaklah hal ini terjadi kecuali ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu besar yang terjadi di atas muka bumi. Tidak mungkin penjagaan langit diperketat kecuali karena ada sesuatu besar yang terjadi. Maka akhirnya para pimpinan-pimpinan ini membuat kelompok-kelompok, satuan-satuan para syaitan, para jin untuk menyebar ke seluruh penjuru dunia mencari tahu informasi apa sebenarnya yang terjadi. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kita tidak tahu apakah Tuhan menghendakkan akan menimpakan keburukan kepada manusia ataukah Tuhan akan memberikan kebaikan kepada manusia. Coba cari informasi. Maka menyebarlah kelompok-kelompok ini, satuan-satuan yang sudah dibentuk ini ke seluruh penjuru dunia. Sampai ada salah satu di antara kelompok satuan ini sampai ke kota Mekkah Al-Mukarramah, dan mereka sampai kala itu di sepertiga akhir malam, dan kala itu Nabi SAW sedang sholat di salah satu di antara lembah di kota Mekkah membaca Al-Quran. Ya, qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka mendengar Nabi sedang berdiri, Muhammad SAW sedang berdiri, mereka tidak tahu kalau itu adalah utusan Allah. Kemudian mereka dengar beliau membaca Quran. Mereka terkesima, mereka terkejut, mereka takjub. Kemudian akhirnya kelompok jin ini beriman kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman. Maka mereka mengatakan inilah sebab kenapa langit diperketat penjagaannya oleh Tuhan. Karena sebab ini akhirnya mereka masuk Islam dan mereka menjadi dai. Mereka menjadi ustaz di kalangan mereka. Jadi ustaz. Ya, kalau antum nggak bisa jadi ustaz di kalangan jin, nggak bisa. Tapi kadangkala kita lihat para ulama sendiri rahimahumullah taala tatkala menyampaikan nasihat, kadangkala sesekali mereka sampaikan nasihat itu kepada jin juga walaupun mereka tidak tahu jin itu ada atau tidak. Saya nasihatkan juga kepada yang hadir dari kalangan jin. Karena bisa saja jin itu hadir di kalangan kita. Ya, kalau ada di antara antum yang tahu, kita ruqyah. Ada ini Ustaz. 4 ekor. Kita ruqyah antum. Bahaya antum. Ya. Karena hukum asalnya kita tidak bisa apa? Melihat mereka. Dan mereka bisa melihat kita. Taib, ini tujuan yang ketiga. Diciptakannya bintang untuk menjadi pelontar api bagi para syaitan yang hendak mencuri berita dari langit. Adapun yang berkeyakinan bahwa bintang itu diciptakan untuk selain ini, maka dia telah salah. Ya, ia telah salah. Karenanya, tatkala para ulama berbicara dari apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man iktabasa syu'batan minan nujum, faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada ma zada." Siapa yang mempelajari ilmu perbintangan, maka sungguh ia telah mempelajari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin banyak dosanya. Makanya para ulama mengatakan ilmu perbintangan itu terbagi pada dua. Ada dua macam ilmu perbintangan ini. Yang pertama disebut dengan ilmu ta'thir, yang kedua disebut dengan ilmu taisir. Ilmu yang berkaitan dengan keyakinan bintang berpengaruh tentang kejadian yang ada di atas bumi atau di alam semesta. Ini ilmu ta'thir namanya. Jadi sebuah ilmu yang dipelajari bahwa bintang ini kalau seandainya terbit di tempat ini, bintang ini kalau bertemu dengan bintang ini, maka yang terjadi adalah ini. Ini namanya ilmu ta'thir. Dan ilmu ini yang diharamkan dalam syariat.
Tapi kalau seandainya ilmu taisir, ilmu pergerakan bintang, yang biasanya ilmu ini menandakan datangnya musim panas, ya, datangnya musim penghujan. Tengok bintang, orang-orang tua kita dulu bercerita, kalau mau nanam padi tengok bintang. Ini kayaknya mau musim hujan kalau bintang ini sudah ada di sini. Ini pergerakan bintang, ya, yang disebutkan Nabi yustadullu biha 'alal jihad wal awqat, digunakan sebagai sarana untuk mengetahui waktu dan juga posisi atau tempat. Maka ilmu taisir, pergerakan bintang ini merupakan ilmu yang tidak dilarang dalam syariat. Bahkan kadangkala bisa saja ilmu taisir ini yang bentuk yang kedua hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Contoh mau sholat Isya. Sholat Isya. Di tengah laut. Belum ada kompas. Dan matahari malam, nggak ada. Lihat bintang. Mana posisi bintang yang berada di mana? Di arah kiblat atau di arah barat. Jadi hukumnya wajib ilmu ini. Jika tidak memungkinkan mengetahuinya dengan ilmu yang seandainya ilmu yang pertama ilmu ta'zir, di mana ayyustadalla bil ahwalil falakiyah 'alal hawaditsil ardiyah, di mana bintang ini diyakini berpengaruh atas kejadian yang ada di bumi. Ini yang disebut dengan man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Ini bagian daripada ilmu apa? Ilmu sihir yang dilarang dalam syariat. Contoh bintang apa? Scorpio, Vario, ya bintang-bintang itulah. Ya bintang yang lahir di bintang ini karena tanggal ini adalah bintang ini. Yang lahir tanggal ini tanggalnya adalah bintang ini. Ini kalau seandainya mereka menikah jadi masalah. Ya, maka ini termasuk di antara ilmu yang dilarang dalam syariat. Yang biasanya gunanya adalah untuk meramal. Maka nggak usah meramal-ramal apa yang akan terjadi dengan ilmu perbintangan ini. Ya, demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang karena mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.